That's what I broke. Yang terhormat Bapak RT Sedesa Karangputih, yang terhormat rekan kerja BPD Desa Karangputih. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul guna mengadakan musyawarah mengenai rebuk data PPKS, DPKS, Rasda, PSKS dan bansos lainnya. Untuk itu kami mengundang dari pihak terkait guna untuk bantuan seperti yang kita jelaskan tadi, dan untuk data dari RT untuk mempersingkat waktu, kiranya demikian. Selanjutnya puji syukur kami Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita diberikan rahmat, taufik, hidayah serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta kerabat, sahabat serta pengikut sampai kiamat akhir. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili Kabid beserta jajarannya, kepada yang terhormat Ketua BPD Desa Karangputih, kepada yang terhormat Ketua RT Desa Karangputih. Pada hari ini kita mengadakan musyawarah masalah bantuan PPKS atau DPKS atau bantuan lainnya. Mudah-mudahan rebuk ini nanti bisa mewakili seluruh masyarakat Desa Karangputih yang hasilnya tidak terlalu jauh apa-apa yang seperti yang kita harapkan. Karena kehadiran Bapak RT nantinya bisa melakukan tanya jawab seandainya dari Bapak-bapak semua tidak begitu paham apa yang dari penjelasan dari dinas sosial, dan nanti hasilnya tolong nanti disampaikan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Karena yang kita khawatirkan kalau nanti sampai terjadi miskomunikasi, karena apapun yang terjadi di Desa Karangputih ini selalu dibebankan kepada kepala desa. Karena apa? Itulah resiko sebagai pemimpin. Cuma beban kumpulan ini jangan sampai terlalu dalam. Karena dari penyampaian itulah nanti bisa yang namanya rumun itu mungkin ada kebijakan lain lah, sehingga dari penerima nanti paham. Karena kalau orang pun mengerti, kalau kita sebagai niat dari kepala desa ini tidak ada sebenarnya ingin merubah atau mengurangi dari bantuan dari masyarakat. Tetapi kalau aturan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terus diteruskan ke kabupaten, kita tidak ada daya upaya menolak. Kita harus menuruti aturan tersebut. Nah, ini perlu dicermati. Nanti bapak-bapak di sini yang mendengar dan nanti dari hasil musyawarah ini, tolong sampaikan dengan benar. Jangan sampai nanti ada yang bicara di ujung-ujung bangku atau apa. Itulah tugas. Selama ini kan kebanyakan itu selalu begitu, yang tidak baik dihembuskan, begitu yang baik diam aja. Nah, itu kebanyakan yang terjadi pada zaman dahulu. Di sini kita mau semakin supaya terbuka dan jelas apa yang harus kita bahas. Itu nantinya dari dinas sosial yang dijelaskan apa-apa yang dimusyawarahkan. Kalau kita tidak tahu, mungkin bantuan apa yang perlu dikurangi atau ditambah. Mungkin kalau ditambah, kayaknya syukur alhamdulillah. Berarti ada plusnya bagi kepala desa itu untungnya. Tapi kalau nanti dikurangi, ada yang dikurangi, pasti orang wah ini kepala desa yang mengurangi, nggak bisa lagi dah.
Apalagi yang dikurangi ini pas orang menerima manfaat itu orang yang kalau punya kita, panggil dana pribadi bilangnya. Nah, itu yang kita hindari. Padahal kalau menurut apa? Kalau masalah bantuan itu tidak ada sangkut pautnya, apalagi kalau dinas sosial. Itu mereka punya apa namanya? Punya rumah tangga sendiri. Jadi yang menentukan itu dinas sosial, bukan dari kepala desa ataupun aparat lainnya. Nanti tolong kalau Bapak ini tugas-tugas yang mulia atas KRI itu sangat mulia karena honornya tidak begitu seberapa, tapi tugasnya sangat mulia. Mungkin nanti Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalas kebaikan Bapak-Bapak RT semua yang bisa mereda masyarakat lebih paham. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai Kepala Desa Karang Putih. Kalau ada salah kata atau hilaf, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosial, basic sumber kesehatan sosial. Kalau di TKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Untuk itu lebih jelasnya kita serahkan kepada Bapak Ahmad Nani sekaligus memberikan materi masalah ini. Waktu di tempat belum bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama dihormati Kepala Desa Karangan Putih, Karangan Putih beserta jajaran yang hadir pada pagi hari ini, juga yang Allah hormati PKSK pas kebetulan kita Tantri beserta pendamping sosial lainnya yang hadir pada pagi hari ini, seluruh peserta rapat musyawarah desa yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang cerah ini, Bapak Ibu, kita senantiasa berambah suatu nikmat yang sangat biasa berarti, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan. Dalam nikmat tersebut kita bisa berkumpul di kantor desa ini dalam rangka melaksanakan acara musyawarah desa yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, apa yang kita niatkan, niat dari rumah itu artinya kita niat ke sini untuk apa? Nah, mudah-mudahan niat tulus kita untuk berkumpul di sini ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam mari kita aturkan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat, serta keluarga beliau wilayah yang akhir. Bapak Ibu peserta rapat musyawarah desa yang dihormati, ulun kelupaan menyebut atau begitu ada sampai ular terus aja maksud rencana makanya atau di diri aman ini lah paman ini kan paham nih jadi tentang begitu yang nanti pada ini ulun kelupaan ini mah mengucapkan artinya selamat oke. Nah, habis sangat senang boleh kesini. Ujar urat itu kilo-kilo kata bakula bahasa kampung. Ya lah. Artinya boleh kesini ini baik datang kesini ini warga belum juga, kampung belum juga di sini semuanya. Nah, kebetulan ada di sini baik sudah kenal semuanya. Pak Kadisnya, ketua pemimpinnya, RT-nya juga hadir di sini semuanya. Nah, terkait dengan itu Pak, artinya terkait dengan pembicaraan pada hari ini, mari kita sama-sama membicarakan terkait dengan masalah musyawarah desa ini. Biar yang tulah kesini tadi itu sudah ada Pak, ancang-ancang yang ada kesudahan supaya biar penghabisan itu Pak, jangan sampai karena warga kita masyarakat desa ini yang sampai ke Pak kada tahu informasi, kada tahu
bantuan sosial itu seperti apa. Karena yang kita bicarakan pada hari ini baik ada yang pendidikan itu PPKS, ada PPKS, ada PPKS, dan yang lupa. Nah saat ini baik yang dibicarakan masyarakat itu ya itu Pak sebenarnya. Kadang-kadang baik kita ini kita paham, memprotes bisa, tapi kita kada paham. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Begitu kita memprotes, begitu sudah orang baru tak timbang orang langsung apa? Nah oleh sebab itu, ulang hadir di sini ini baik mewakili dinas sosial kebetulan kepala dinasnya pada hari ini semalam sudah berangkat ke Jakarta dalam rangka acara untuk mendapatkan sarana dan prasarana dinas sosial ini mendapat pengertian pengetahuan tentang bantuan sosial lainnya. Nah, ulun saya hadir di sini kebetulan ulun ini diamanahi sebagai kepala bidang perlindungan dan jaminan sosial. Iya, Pak Ulun. Bila ada kemungkinan iya juga. Bila ada masalah bantuan sosial lainnya, Sidet ini kalau saya lihat cuma mulai di kabupaten atau di jalan Pak Mujahid dengan Sidet. Jabatan Sidet Pak, koordinator PKH kabupaten. Kalau ada biar teman-teman Sidet sampai saja Pak Mujahid. Nah kemudian hadir di sini Pak, PKSK ini Pak Andre. Pandainya hanya raja Sidet bilang. Alhamdulillah Sidet sudah di PKSK ini sudah Sidet pada bulan tahun. Jadi tiba kami datang ke sini supaya lihat kaitan semua LPC 1 sampai 7 paham. Jangan sampai dari Pak Hadis tadi itu yang diserang orang ke Pak Hadis saja sama dengan semuanya Pak, kita harus kompak Pak di sini. Bila kita tidak kompak, akhirnya baik karangan putih ini kita mudah. Sebenarnya malah sampai tadi dulu bukan lebih orang ini Pak Mujahid. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja soalnya yang terhormat yang tadi sudah diwakili Pak Yani, belum menyambung materinya aja. Kira yang terhormat ini yang terhormat kena kepanjangan habis waktu besar kami. Baik, mohon izin Bapak Ibu para undangan sekalian yang berbahagia. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan dan undangannya kepada kami dari Dinas Sosial, karena memang permasalahan sosial ini pasti permasalahan yang paling kompleks di masyarakat Pak ya. Baik itu di wilayah kelurahan ataupun di wilayah desa. Namun pastinya semua itu membutuhkan orang-orang yang ada di pihak desa, terutama dari pihak legislatif maupun eksekutif, kepala desa beserta aparaturnya beserta BPD dan ketua RT. Tentunya yang kami harapkan itu adalah Pak, satu dulu, kita satu punya persepsi yang sama, kita punya satu tujuan yang sama. Jika kita sudah punya satu persepsi dan satu tujuan, tentunya baru kita bisa akan kompak supaya jar pembakal tadi jangan sampai bila luput pembakal, bila bujur yang lain. Karena pembakal lain dahulu suatu ditawari jadi pembakal, ada nasihat pembakal itu angkatannya di ujung ampin lawan di ujung sini. Bujur Pak air sampai kurang apalagi luput. Tapi itu jasnya sudah risiko. Setiap jabatan yang kita ambil atau setiap jabatan yang sudah diamanahi kepada kita pasti ada risiko, karena kita hidup itu dan Ustadz jawab yang sudah masalah. Hanya hidup itu sudah masalah, mau masalah gasan abah mama kita ataupun masalah gasan kita sendiri. Jadi selama kita hidup pasti akan ketemu dengan masalah, cuman bagaimana caranya kita mengatasi masalah. Nah, karena ujar Bapak Abu Bakar Siddiq, kepala dinas kami, saat Mas Andre mungkin malam waktu mendaftar menjadi PKSK dan Dr. Mas Siddiq, Ikam Siddiq datang ke dinas sosial ini, Ikam sudah masuk ke dalam masalah. Bila ada siap dengan masalah, boleh mendaftar. Karena masalahnya sosial ini sahabat Al-Quran bermasalah. Nang sugi hantar apalagi susah. Maka dunia ini isinya dua aja, sugih dan susah. Jadi
Bila Ikam masuk ke dinas sosial, Ikam sudah masuk ke dalam masalah. Tapi saat Ikam sudah masuk ke dalam masalah, jangan terlalu larut di dalam masalah. Lalu kita harus mencari solusi dan masalah. Ulun mulai dari sepanduk dia. Sepanduknya berbicara singkatan, mohon izin masalah. Rembuk data PPKS, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dulu namanya PMKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Ada berapa? Ada 26. Mas Sidik langsung ke halamannya supaya singkat dan jelas. Namun berdasarkan halaman urut kisahkan. Ini Pak, arti PPKS itu ya ini barangnya. Yang paling lumrah dan paling banyak nomor 7. Kemudian masalah akan banyak terjadi di dalam keluarga fakir miskin. Anak balita terlantar berawal dari orang susah. Ada ibu orang sugih anak terlantar, kita miskin. Lanjut usia terlantar, kira-kira punya orang sugih karena melantarkan malah kita. Masalahnya orang susah juga. Sampai yang terakhir adalah korban trafficking. Bisa biar bacain apalah. Jadi maksud PPKS di sini ya yang 26 kisahnya itu. Bisa biar baca. Cuman yang paling umum ada adalah nomor 7, fakir miskin. Lanjut Mas Sidik, DTKS. DTKS itu kepanjangannya dan kemudian selanjutnya PSKS, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Potensi sumber itu Pak artinya orang-orang yang melaksanakan kesejahteraan sosial, termasuk kita yang duduk hari ini. Pembakar, dinas sosial, BPD, RT, TKSK dan kawan-kawan, semuanya masuk di dalam sini. Artinya kita yang terlibat mengurusi tentang kesejahteraan sosial, kita disebut sebagai potensi sumber kesejahteraan sosial. Dan bantuan lainnya Mas Sidik geser ke halamannya. Ini bantuan lainnya. Bantuan lainnya ini ada yang bersumber dari APBN, ada yang bersumber dari APBD provinsi, ada yang bersumber dari APBD kabupaten. Dan mungkin hari ini mohon izin pembakal ada juga bersumber dari APBD selain namanya BLTDD. Habis sudah bayarnya membahas judul sepakut ulun. Nah apalagi kita belum bahas. PPKS sudah dari 26. DTKS wadah data alias kantong data kemiskinan. PSKS ya termasuk kita yang ada di sini dan bantuan lainnya. Itu yang paling krusial adalah pasti tentang bagaimana menentukan orang masuk di dalam wadah data kemiskinan. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, DTKS pusat pasti akan banyak perdebatan. Karena semua orang boleh masuk ke sana dan semua orang boleh mendaftarkan diri ke sana. Mohon izin Bapak. Semua orang boleh mendaftarkan diri. Hari ini namanya ada aplikasi namanya Cek Bansos, bisa di-download di dalam pakai handphone Android. Orang boleh mendaftarkan diri. Bupati hanya mendaftar boleh. Boleh saja hendak. Lalu yang hendak dibuatkan oleh kepala dinas sosial kita namanya data kemiskinan desa. Jadi mohon izin Pak Bakar dan Ibu Ketua BPD, yang paling krusial yang kian bahas hari ini adalah namanya data kemiskinan desa. Dan kepala dinas sosial anggap saja DTKS wadah data kemiskinan ini wadah gak namanya, tapi wadah halusnya ya ampun bubuhan pian, namanya wadah data kemiskinan desa. Apa yang bubuhan pian putuskan hari ini atau besok atau lusa dan ditetapkan dengan berita acara oleh kepala desa dan ketua BPD, itu kami namakan data kemiskinan desa. Mungkin bubuhan pian sebagian ada yang melihat kalau beasiswa mahasiswa dari keluarga fakir dan miskin, syarat pertama terdaftar di dalam data kemiskinan desa. Kami dari minta DTKS pembakalan mohon izin. Karena data DTKS isinya hari ini ada PNS masuk, wakil wali kota Tegal masuk, anggota DPRD ada yang masuk ke sini Pak.
Jadi kalau kami mengatakan data DTKS itu adalah data kemiskinan, benar adanya. Tetapi apakah semua orang yang ada di DTKS orang miskin? Jawabannya tidak. Makanya dari Kepala Dinas Sosial Pak Ai, karena kebijakan di Kementerian Sosial tidak bisa kita pakem dan akomodir di wadah kita, harapan beliau adalah putuskan, musnahkan oleh desa menjadi data kemiskinan desa, dan kita pastikan data kemiskinan desa semuanya ada di dalam DTKS. Supaya hukum yang ada mengatur semua penerima bantuan sosial wajib bersumber dari DTKS. Itu bahasa awalnya. Jadi yang kami inginkan, hasil musyawarah desa ini menentukan orang yang benar-benar layak masuk di dalam kantong data kemiskinan desa, yang miskin menurut tataran apa jaga bahasa Banjarnya tulah, tingkatan kemiskinan orang kalangan putih. Jangan melihat ke Apuko, jangan melihat ke Jaru, jangan melihat ke Talang. Karena apa? Orang Tanjung bisa komplain lawan kami di Amuntai aja kada kayak ini aturannya. Ya kami biar minta kami alihkan ke Amuntai. Itu jawaban sederhana kami biasanya. Kenapa aja Pak penerima bantuan sosial di Tanjung wajib vaksin di Amuntai kada ay? Biarnya nak Bupati Banang dah, nak Bupati orang Amuntai. Itu jawaban sederhana kami. Makanya pada saat tadi ujar Pak Ahmad yang jaga kekompakan, samakan persepsi, satukan bahasa dan langkah pembuhatian, maka jadilah itu namanya wadah data kemiskinan desa Karangan Putih, bukan wadah data kemiskinan kecamatan Peluang. Karena Karangan Putih tentu berbeda dengan desa-desa lainnya. Kenapa hari ini ada BPD, ada kepala desa dan aparaturnya beserta ketua RT, supaya mulai RT 1 sampai RT terakhir mohon izin pembakal sama sesatnya. Dan ulun terima kasih banyak pala. Ulun kalau terserah ini kali ketiga ke Karangan Putih. Kali ketiga ulun di Karangan Putih. Dan ulun mendapatkan ilmu yang selalu ulun ingat. Setiap kali ada orang komplain di sini, pandang hartamu lawan harta orang, pandang rumahmu lawan rumah orang, pandang gawianmu lawan gawian orang. Ulun kada ingat nang mana dan ulangnya di sini nama bandaran itu. Tapi mohon izin Pak Ai, ulun fotokopi ilmu pianto kemana-mana. Ulun dapat ilmu dari Karangan Putih. Jadi pada saat desa kompak menentukan batasan orang miskin menurut desa Karangan Putih, orang mereka mau komplain lagi. Bila bisnis sepeda motor 2 misalkan, bukan orang miskin di Karangan Putih, selesai. Atau bila bisi rumah ukuran sekian kali sekian, bukan orang miskin di Karangan Putih, selesai. Atau misalkan dibatasi, bila sudah batako naik, bukan lagi dinding kayu, bukan orang miskin, semuanya kembali kepada keputusan desa Karangan Putih sendiri. Ulun mohon izin pembakal. Dapat ilmu itu mulai zaman almarhum pembakal yang ada dulu. Di sini duduk saja. Jadi hari ini semuanya kembali kepada hati. Samakan niat, satukan langkah, samakan persepsi, tentukan apa yang menjadi data Karangan Putih. Maka itulah data nanti yang ulun mohon izin, data itu Pak Sidik tetap disampaikan kepada kami supaya kita bisa memastikan semua data kemiskinan yang dianggap orang Karangan Putih itu masuk ke dalam data terpadu kami. Jadi tidak ada lagi hal ihwal kena masalah tidak ada di DTKS masalahnya. Karena kena mohon izin, besok lusa kita kada pernah tahu ada orang miskin tamu lirit ya masuk di media sosial menelpon Pak Anang, hei Abu Bakar Sidik kenapa tuh Karangan Putih viral, ada dapat bantuan, Tuhan maluroy, rumahnya halus anak rubuh. Ayo Pak, kemana kami mengadu? Maka kami sudah hadir semalam ke sini memandahi. Jangan sampai ada lagi orang miskin tabu lirit di data buku hatian. Syukur-syukur semua orang miskin di Karangan Putih ini nantinya bisa mendapatkan bantuan sosial. Tapi mohon izin, tidak semua orang masuk di data kemiskinan dapat bantuan. Tetapi orang dapat bantuan wajib ada di dalam data kemiskinan. Itu hukum awalnya. Jadi kenapa bila hendak dapat bedah rumah, patokannya data kemiskinan desa. Bila hendak dapat beasiswa fakir miskin, data kemiskinan desa. Bila hendak menambahi rasda, kepada luar bayar sumbernya data kemiskinan desa.
Itu dulu yang mohon saya putuskan. Dan kami terima kasih banyak pembakar. Setelah Musdes pada akhir 2021 kemarin, di 6 bulan berikutnya, alhamdulillah mohon izin Ketua BPT, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Hartiani. Artinya Bung Hartiani hendak memutakhirkan data kembali. Dia akan awal Pak 3 bulan sekali Musdes. Kalau memang sudah nyaman, saya dikeluarkan. Ingat Pak Lah, bantuan sosial itu bukan menggaduh kurang balawasan, tetapi dalam rangka memantapkan pondasi kakinya ini bisa menjadi keluarga mandiri. Itu tujuan kami. Miskin masuk penggorengan kami, keluar menjadi keluarga mandiri. Bakulah prestasi dari Pembakar menurunkan angka kemiskinan desa. Itu poinnya. Itulah. Aku sebelumnya dapat bantuan, kenapa kada dapat lagi? Nah, salah. Cil, bantuan itu bukan gaji bulanan. Paman, bantuan itu bukan gaji bulanan yang akan datang setiap bulan. Bantuan itu adalah untuk sebagai rasa hadirnya pemerintah kepada orang yang memerlukan, supaya hasil batu kangen tuh kalau ditabung gasan mangondasi rumah, gasan makan ras dagangan 20 kilo. Tapi bila sudah rumah terbangun, tukangan tadi kalau gasan makan pulang, rumah sudah turun. Itu maksud perlunya, mohon perlu kita pahami. Plus yang kedua, di desa masih terjadi permasalahan. Bila sudah dapat BPNT, jangan lagi dapat nang ini. Bila sudah dapat PKH, jangan lagi dapat nang ini. Bubuhan pian ulun minta tolong pahami satu bahasa di Kementerian Sosial, namanya komplementaritas alias bantuan keroyokan. Satu keluarga ulun minta izin punya ada ngaran sama, namanya Aminah. Dapat PKH sudah. Gasan anak balita lawan anak sekolah. Dapat pulang BPNT gasan makannya bulanan 200.000 sebulan. Dapat pulang bedah rumah. Dapat pulang bantuan modal usaha. Dapat pulang bantuan KIS gasan obat. Dapat pulang bantuan KIP gasan anaknya sekolah. Harapan kami 1-2 tahun hampir miskin. Itu poinnya. Lamunnya BPNT saikung, PKH saikung, UM saikung, bedah rumah saikung. Mana hendak kita incar supaya keluar dari data kemiskinan. Ini yang tolong dipahami Pembakar diolah, karena masih ada persepsi aur ingat anak dibantu. Maksudnya kita dengan kita keroyoki dengan semua bantuan yang ada, obatnya kan ada masalah, bayar buku anak sekolah ini kan ada masalah, rumahnya sudah patut, usahanya sudah jalan, harapan kita 2 tahun keluar dari kemiskinan. Itu poinnya. Yang kami datang hari ini ingin menyamakan persepsi loh bukan dia, bukan rasa tidak adil makalah kebanyakan di desa. Jangan bakal mayu-mayu, awas si Udin anak dibantu. Padahal bukan itu Pak Eko ini. Dengan adanya sistem itu, dengan harapan kita, Musdes yang akan datang orang itu sudah kalau kita keluarkan. Cukup sudah bantuan naunnya, usaha POS-nya sudah bagus ke jalan, anaknya sudah cukup dapat bantuan. Setelah keluar dari data kemiskinan, karena lain, kalau masalah kita koyoki, tahap bantuannya. Nah, itu yang menjadi maksud dan tujuan kami hadir ke sini. Karena ulun hendak menjelaskan ini panjang kali lebar. Rasanya mohon izin, Pembakar lawan Ketua BPT sudah kami undang ke kantor camat keluar di akhir 2021 bulan November kalau nggak salah. Kami pahamkan sudah ini hijauan darinya. Jadi ulun hari ini mengambangi hajar ini. Tapi kira mungkin kita akan buka diskusi sedikit terkait beberapa permasalahan, ada beberapa perubahan kebijakan, dan yang paling inti dan paling krusial tadi adalah mohon matangkan data kemiskinan desa. Dengan niat yang sama aja pembakalan tadi, kadada keluarga, kadada pemerintah, kadada kepentingan politik atau apa yang lain, supaya dari pembakalan tadi nyaman kita pembakalan jar aroma buat tim sukses sidin hak dalam bantuan. Ujar Bapak Abu Bakar Siddiq, Pak Bantuan Sosial yang masih di halamannya. Ulun tidak izin membuat kira. Ulun ini fotokopi bahasa kepala dinas saja. Semua bantuan yang ada di layar, semuanya untuk fakir dan miskin, kecuali bantuan bencana.
Bantuan bencana itu apa? Bantuan kebakaran dan bantuan banjir. Semua orang kaya dan miskin kita bantu. Tetapi bantuan lainnya selain bantuan bencana adalah untuk fakir dan miskin, termasuk tuh bantuan kematian. Punya ada pegawai mati bini, ada kita santunan kematian dengan dilayani. Minta maaf Pak itu pada melayani PNS. Bantuan kematian. Itu poinnya. Jadi semua bantuan adalah untuk fakir dan miskin kecuali bantuan bencana. Jadi kita saat Bubuhan Pian ada mendiskusikan bantuan lainnya, garisan awalnya masuk tanda keputusan Bubuhan Pian di dalam data kemiskinan desa sesuai ukuran orang kalangan. Kalau Bubuhan Pian pun pernah kayak apa kriteria kemiskinan itu, Ulun punya dua persepsi. Persepsi yang pertama, acuannya ampun BPS 14 kriteria bukan masih ke atas. Nah, nih Pak, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang per keluarga. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu murahan. 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumbia, kayu berkualitas serta atau tembok tanpa diplester. 3 tuh gitu dulu lah yang menyatakan. Nah lainnya bisa dia baca sendiri. Atau pembakalan dari Ulun, kebetulan mungkin kita mayoritas muslim di sini pembakalan. Orang miskin itu, nah biasanya bila Idul Fitri kita atari zakat fitrah. Kira-kira kan orang sugi dari mana zakat fitrah? Itu aja poin patokannya. Sederhana, mengacu ke sini silahkan, mengacu ke zakat fitrah silahkan, atau mengacu ke aturan tatanan orang kalangan putih pun kami persilahkan. Kami datang ke sini bukan untuk mengintervensi, kami datang ke sini hanya untuk membantu menambahi wawasan Bubuhan Pian tentang apa yang akan nantinya Bubuhan Pian diskusikan dan putuskan di dalam rapat hari ini. Mungkin itu saja dulu dari Ulun. Salah hilangnya, kekurangannya tentunya dari Ulun sebagai makhluk biasa, tapi tujuannya tidak lain tidak bukan kami ingin kita semuanya punya satu pemahaman dan satu persepsi terkait tentang apa yang akan kita diskusikan. Dan Ulun kembali ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan Ulun akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang ada. Oke, langsung aja Pak, ini nggak apa nih. Ini menyangkut kewajiban bagi KPM penerima bantuan. Syaratnya itu kan wajib vaksin Pak, bagi KPM penerima dan seluruh anggotanya. Bagi KPM nya minimal vaksin 2, terus bagi semua anggotanya minimal vaksin pertama. Nah kan tuh sudah ada surat edarannya dari dinas sampean tuh, maksud Ulun ini kan menyangkut itu semua bantuan tuh pasti kalau mau ngambil Pak, ya contoh BPT Gisik misalnya, kalau ngambil otomatis harus ada bukti vaksin itu kan baru diserahkan gitu. Nah untuk kemudian itu gimana caranya kita desa ini mengontrolnya itu kalau ada di tempat-tempat warung yang menyerahkan tanpa dibubuhi bukti vaksin itu Pak. Satu. Yang kedua menyangkut BLT dana desa, menyangkut dana APBN yang kita gunakan untuk BLT dana desa, kita berpijak ke aturan ini Pak, sama seperti kebijakan sampean ya, kan. Jadi untuk ke depan nih pembagian bulan Juli ini maksud kami ini kan menyerahkan bantuan BLT ini langsung menceklis yang mana yang belum vaksin langsung kami coret Pak, soalnya sudah triwulan beberapa itu kan akhir Juni ini kan sudah tidak menunda.